Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Beberapa pekan lalu sampai mungkin detik ini negara Arab Saudi menjadi buah bibir atau menjadi bahan perbincangan bagi negara-negara kaum muslimin yang ada di dunia. Ya, terkhusus yang mungkin membenci Arab Saudi, membenci negara tauhid, membenci negara yang menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, menjadikan momentum ini untuk menyerang negara Arab Saudi dengan berbagai macam media sekuler, kemudian media Syiah, kemudian media Sufi dan media-media yang membenci dakwah Salafiyah ini menjadikan momentum ini untuk menyerang negara Arab Saudi dengan sebuah perayaan yang dirayakan oleh kerajaan Arab Saudi Arabia di sebuah kota yang disebut dengan Riyadh yang berkilo-kilometer dari kota Makkah dan Madinah, di mana perayaan tersebut adalah konser musik. Ya, berbagai macam perayaan-perayaan ataupun festival-festival yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi di kota Riyadh tersebut yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan negara Arab Saudi. Sebab zaman rahmatullah jalla jalaluhu. Yang pertama ingin kita sampaikan bahwasanya tidak satupun di antara kaum muslimin yang menghalalkan yang namanya maksiat dan dosa. Ini harus dicamkan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan begitu pula Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadisnya, di dalam sunnahnya, maka beliau Nabi kita alaihi salatu wasallam tidak pernah menghalalkan yang namanya musik ataupun perayaan-perayaan maksiat yang lainnya. Dan kita berlepas diri siapapun yang melakukannya, baik dia ke orang soleh, orang fajir, negeri Arab Saudi ataupun negeri Indonesia, dimanapun berada, setiap kemaksiatan yang dilakukan kita tidak pernah ridho dan kita pun berlepas diri apapun daripada embel-embel yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah, kita harus pahami negeri Arab Saudi bukan negeri para malaikat. Ya, tentunya kita sadar di sana ada orang baik, tentunya di sana juga ada orang jelek. Di sana ada ahli taat, di sana juga ada ahli maksiat. Ini tidak dipungkiri. Setiap negara ada. Jadi tidak usah kita terlalu jauh di Arab Saudi mencari orang jelek. Di Indonesia ini sangat banyak. Setiap saat kita mendapatkan orang jelek, orang berbuat kejahatan, orang berbuat maksiat dan dosa tersebar di mana-mana, perangai-perangai buruk, perangai-perangai binatang yang dilakukan oleh sebagian banyak manusia. Apatah lagi negara itu bukan negara muslim, ya, taruhlah di Amerika, di Eropa sana dan seterusnya. Kalau dikatakan negara Arab Saudi kan negara boleh dikatakan negara tauhid, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kita paham. Alhamdulillah di kota Makkah dan Madinah, khususnya kota Makkah dan Madinah, ya kita bermuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun di sana ada celah berbuat kejelekan, tetapi secara aglibiyahnya, secara menyeluruh secara umum, ya mungkin dipersentasikan 99% adalah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kota Makkah dan Madinah. Terlepas daripada ada orang-orang yang berbuat maksiat, ada orang-orang yang berbuat kejelekan, maka ini tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah agar dijadikan kota Makkah ini tempat yang aman dan tempat yang bisa mendatangkan buah-buahan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan anugerahkanlah rezeki, ya, bagi penduduknya dari buah-buahan siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Maka Allah katakan, qala wa man kafara fa umatti'u qalila thumma attaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Maka Allah katakan, siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya negeri ini negeri aman dan sentosa, damai, datang rezeki dari segala arah, maka orang kafirnya di negeri ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesenangan sedikit, kemudian Allah nanti campakkan ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya apa, jemaah rahmatullah? Tidak menutup kemungkinan negeri haram, negeri Madinah, ya, walaupun secara umumnya negeri kaum muslimin yang nampak padanya negeri tauhid dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak menutup kemungkinan ada orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekarang ini, bukankah kita mengetahui dalam sejarah bagaimana dahulu Mekah bertahun-tahun dikuasai orang-orang kafir Quraisy, yang mereka menyembah berhala, yang mereka banyak melakukan minum khamar, mereka banyak berzina, mereka banyak berjudi. Bahkan di Mekah sendiri, di Ka'bah sendiri, itu banyak berhala-berhala yang digantung sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menutup kemungkinan zaman rahmatullah di sana masih ada perangannya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Waso yang lainnya yang mereka bermaksiat dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menutup kemungkinan. Jadi ala kulli hal, belahan dunia manapun
Kalau kita mau mencari orang baik, pasti kita akan dapatkan orang baik. Dan sebaliknya, kalau kita mencari orang jahat, maka pasti kita akan mendapatkan kejahatan. Karena manusia ya senantiasa berjalan di atas fitrahnya. Kecenderungan kepada syahwat, kecenderungan kepada berbuat maksiat dan dosa itu sangat besar. Ya. Jangankan di negeri Arab Saudi, negara kita saja ini ya kadang pesantren ya terkenal dengan jago nahwu bahasa Arabnya, nahwu dan bahasa Arabnya, tetapi banyak kiainya melakukan pencabulan. Ini dunia pesantren zaman terakhir. Begitu pula dengan kemarin yang banyak kasus pelecehan seksual, kekerasan terjadi. Padahal ini dunia pesantren yang sudah orang menganggap bahwasanya pesantren itu tidak mungkin terjadi pelecehan seksual. Pesantren tidak mungkin kiainya mencabuli santriwatinya, tidak mungkin pimpinannya mensodomi santriwannya. Mungkin anggapan orang seperti itu, tapi terjadi. Mungkin sama dengan negeri Arab Saudi. Ya mungkin kita menganggap ini negeri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, tapi terjadi yang namanya seperti ini, konser musik yang mendatangkan penyanyi-penyanyi luar negeri yang sebagiannya telanjang. Ala kulli hal terjadi zaman rahmat Allah. Dan kita tidak pernah menyangka ya bahwasanya manusia akan ada negeri yang 100% tidak ada maksiat dan dosa di dalamnya. Itu mustahil. Mustahil zaman rahmat Allah. Kita mendapatkan sebuah negeri yang penduduknya semua bertakwa kepada Allah. Itu mustahil. Ataupun ya di sebuah negeri itu semua penduduknya kufur kepada Allah. Ya alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menebarkan hidayahnya. Sehingga kita tidak dapatkan ada negeri 100% semua penduduknya beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Dan kita juga tidak mendapatkan 100% sebuah negeri itu semua kufur kepada Allah. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha. Allah memilih di antara hamba-hambanya siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menjadi bantahan buat kita semuanya ya. Jangan terlalu ekstrim dalam menilai sebuah negara. Apalagi memang ya kiblat kita adalah negeri Arab Saudi Arabia. Di sana Masya Allah ya hidup dakwah tauhid, hidup dakwah sunnah. Meskipun di sana ada celah-celah orang berbuat melakukan maksiat dan dosa, ataupun mungkin ada perubahan-perubahan nilai yang kita mungkin dapatkan sekarang ini, ya tidak terlepas dari semua apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bagaimana perubahan-perubahan suasana kaum muslimin nantinya menjelang hari kiamat. Nah, kita semuanya sementara mengarah ke sana. Tapi ala kulli hal, mari kita saling mendoakan satu sama yang lainnya di antara kaum muslimin. Ya, saling memberikan penguatan akidah sunnah Nabi SAW. Karena orang yang berjalan di atas agama inilah yang akan selamat. Ya, kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina? Ya, terlepas dari semua keadaan negara-negara kaum muslimin yang menurut sebagian orang masing-masing, ya, Arab Saudi dengan negaranya, Palestina dengan negaranya. Inilah fitnah yang terjadi antara kaum muslimin. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan ketaatan, berada di atas tauhid dan berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.